Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rutin kita Selasa siang di Masjid Ulil Albab dengan mengacu kepada kitab Bulughul Maram. Dan terakhir yang kita singgung adalah terkait hukum membangun masjid di atas kuburan. Lalu ada sebagian yang bertanya bagaimana dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yang perlu kita pahami dan itu menjadi realita dalam sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa beliau dimakamkan di situ? Karena beliau meninggal di situ. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah hadis tatkala para sahabat mereka berbeda pendapat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dimakamkan. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ma'syaral anbiya dufinu haitsu matu." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para nabi mereka dimakamkan di tempat di mana mereka meninggal. Sehingga posisi makam Nabi adalah atas pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan ijtihad sahabat. Maka beliau dimakamkan di titik A, di titik B. Demikian pula nabi-nabi sebelumnya mereka dimakamkan di tempat tertentu sesuai dengan pilihan Allah taala, karena kaidah untuk para nabi, innahum dufinu haitsu matu. Mereka dimakamkan di tempat di mana mereka meninggal. Dan rumah Aisyah adalah rumah Aisyah. Artinya bukan bagian dari masjid. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, rumah Aisyah adalah rumah Aisyah, bukan bagian dari masjid. Meskipun secara posisi mepet dengan masjid. Dan mepet dengan masjid tidak sama dengan bagian dari masjid. Kemudian kondisi ini tetap bertahan meskipun Masjid Nabawi mengalami berkali-kali renovasi dan perluasan sebagaimana yang dilakukan di zaman Umar, Utsman dan beberapa khalifah Bani Umayyah setelahnya. Kemudian renovasi pertama kali yang memasukkan rumah Aisyah masuk ke dalam masjid adalah di zaman Abdul Malik bin Marwan. Nah, kemudian sejak itulah rumah Aisyah radhiyallahu anha masuk bagian dari Masjid Nabawi. Dan ada sebagian ulama, dan itu sudah di zaman tabi'in, ada sebagian ulama tabi'in yang mengingkari perbuatan ini. Namun beda antara pernyataan ulama dengan keputusan raja, sehingga yang punya kuasa dalam hal ini adalah keputusan raja. Sehingga sementara bagi kita yang kita jadikan acuan adalah pernyataan ulama, bukan keputusan raja. Ini dua hal yang perlu kita bedakan. Kemudian sebagai upaya untuk tetap memisahkan rumah Aisyah sehingga bukan bagian dari Masjid Nabawi, para ulama atau pemerintah yang mereka atas saran para ulama, mereka membuat tembok yang berlapis untuk kemudian menutupi rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu bertahap. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, beliau imam Masjid Nabawi saat ini, termasuk salah satu imam Masjid Nabawi rahimahullah, hafizahullah. Beliau menulis sebuah buku tentang tahapan renovasi Masjid Nabawi dari zaman dulu sampai sekarang, termasuk diantaranya adalah renovasi rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di situ ada beberapa gambar yang beliau tampilkan bahwa di situ dibuatlah dinding berlapis, kurang lebih ada 3 lapis, dan bagian yang luar untuk posisi yang berlawanan dengan arah kiblat itu dibuat tidak simetris. Jadi kalau posisi kita menghadap ke arah barat ketika sholat, bagian yang di arah timur itu dibuat tidak simetris. Berarti kalau konteksnya di Masjid Nabawi, sholatnya menghadap ke arah selatan,
bagian yang ada di arah utara itu temboknya dibuat tidak simetris. Dan salah satu di antara tujuan kenapa dibuat tidak simetris adalah agar orang tidak bisa al-isobah, tidak bisa menghadap tepat. Karena temboknya miring. Nah, kalau temboknya miring, tepatnya yang mana? Tidak jelas. Tayyib. Dan itu bagian dari upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin yang mereka berusaha untuk tetap menjaga status Masjid Nabawi sebagai bagian di luar masjid. Lalu para ulama mengatakan begini, bahwa bedakan antara fisik dengan status hukum. Bedakan antara fisik dengan status hukum. Dulu pernah kita singgung ya. Bisa jadi ada sesuatu yang secara fisik menyatu, tapi secara hukum di luar. Dan itu tidak hanya berlaku dalam hukum syariat, termasuk juga berlaku dalam hukum manusia. Makanya terkadang kita jumpai ada sebuah negara, tapi di dalam negara itu ada wilayah yang dia milik negara yang lain. Ada nggak gitu? Ada, banyak. Sehingga negara itu tidak menyatu. Ini peta sebuah negara. Di dalam peta ini ada satu wilayah yang itu milik negara yang lain. Sehingga negara itu kalau masuk ke wilayahnya, dia harus melewati wilayah negara sekitarnya, wilayah negara yang ada yang mengitarinya. Dulu sebelum yang ditaklukkan oleh Azerbaijan, masuk wilayah Armenia ya. Sebelum itu ditaklukkan oleh Azerbaijan yang belakangan itu masuk wilayah negara yang lain. Kemudian ditaklukkan dan secara peta dia berada di tengah Azerbaijan. Sehingga orang dari negara pemiliknya kalau mau masuk di sini dia harus pakai paspor. Melintasi Azerbaijan baru bisa masuk ke situ. Termasuk juga yang skupnya lebih kecil. Misalnya dalam satu negara. Ada bagian kabupaten yang dia terpisah dengan ibu kota kabupaten. Colomadu itu masuk Karanganyar. Tapi dia berada di tengah di tengah Solo ya, di tengah Kartosuro. Sehingga orang Karanganyar dengan Colomadu itu terpisah, tapi dia masuk Kabupaten Karanganyar. Dan itu umum di masyarakat kita. Sehingga ada fisik, ada hukum. Fisiknya menyatu, tapi hukumnya tidak menyatu. Itu hal yang umum di masyarakat. Toilet di dalam masjid. Tentu kita tidak boleh kencing dalam masjid. Apalagi buang air besar. Terus bagaimana dengan posisi toilet di masjid? Secara fisik menyatu, tapi secara hukum itu bukan bagian dari masjid. Sehingga kalau orang kencing di toilet masjid, apakah dia seperti badui yang dulu kencing dalam Masjid Nabawi? Karena ini secara hukum sudah di luar masjid, maka orang buang air di situ dihukumi buang air di luar masjid. Karena kencing dalam masjid dosa. Buang air besar di dalam masjid juga perbuatan dosa. Padahal takmir terkadang menyediakan toilet itu menyatu dengan bangunan masjid. Namun secara status dia bukan bagian dari masjid, sehingga secara hukum toilet tetap toilet di luar masjid dan bukan dalam masjid. Anggap misalnya dalam kondisi tertentu satu masjid penuh dengan orang mau iktikaf. Ruang yang tersisa hanya toilet. Iktikaf di situ boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Karena itu bukan bagian dari masjid. Sehingga iktikaf dalam toilet meskipun dia menyatu dengan masjid tidak sah. Kalau naik kereta karena enggak dapat tempat di dalam toilet dulu biasa. Yang penting keangkut. Tapi kalau di dalam masjid iktikaf di toilet tidak masuk bagian dari masjid. Tayyib. Sehingga dengan penjelasan ini kita bisa memahami posisi rumah Aisyah tetap berada di luar Masjid Nabawi. Meskipun secara fisik dia berada di dalam satu gedung Masjid Nabawi. Dan tadi sudah kita sampaikan, bedakan antara kondisi fisik dengan status. Kalau kita mengakui toilet masjid, hukumnya di luar masjid,
Meskipun fisiknya menyatu dengan masjid, kita bawa pemahaman ini pada posisi makam Nabi SAW yang secara status di luar masjid, meskipun fisiknya di dalam masjid. Tayyib. Selanjutnya ada pertanyaan, ya. Bagaimana dengan Aisyah radhiyallahu anha sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di dalam rumahnya? Beliau kan sholat. Beliau sholat di situ, sehingga beliau sholat di dalam rumah yang di dalamnya ada kuburan. Para ulama menjelaskan bahwa sholat di kuburan itu ada dua latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah ta'dziman lahu, dalam rangka untuk memuliakan kuburan, atau dilatar belakangi dengan al-i'tiqad, keyakinan annalahu fadlun, bahwa sholat di kuburan itu punya nilai keutamaan. Kita ulang, para ulama menjelaskan sholat di kuburan itu ada dua latar belakang. Pertama, dia sholat di kuburan dalam rangka mengagungkan kuburan, atau karena keyakinan bahwa sholat di sini punya nilai keutamaan. Perbuatan semacam ini kita bisa tegaskan ini adalah perbuatan haram. Perbuatan haram, bahkan dilarang keras oleh Nabi SAW. Bahkan beliau menyebut pelaku perbuatan seperti ini sebagai penjahat. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Semoga Allah membinasakan Yahudi yang mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanu idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidah." Mereka itu sekelompok umat yang apabila ada orang soleh yang meninggal dunia, maka dibuat gambarnya, lalu di bawahnya ada makamnya. Kemudian mereka sholat di situ. Lalu disebut oleh Nabi SAW, ulaika syirarun nas. Mereka ini para penjahat. Sehingga orang yang sholat di kuburan, atau membangun masjid di kuburan, atau menyatukan antara kuburan dengan masjid dengan maksud ta'dziman lahu, mengagungkan kuburan, atau dengan maksud keyakinan bahasanya ini adalah tempat yang istimewa, maka ini adalah perbuatan yang terlarang. Bahkan disebut oleh Nabi SAW pelakunya sebagai syirarun nas, para penjahat. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Aisyah memahami latar belakang ini. Dan Aisyah adalah perawi hadis tentang Nabi SAW menghukumi orang Nasrani yang ada di daerah Habasyah, yang gerejanya penuh dengan foto, penuh dengan gambar-gambar para uskup. Lalu Aisyah memahami kenapa kuburan Nabi SAW, atau kenapa Nabi SAW dimakamkan di dalam rumahnya, agar tidak disikapi sebagaimana para nabi sebelumnya, yang mereka dimakamkan di luar, sehingga disalahgunakan oleh sebagian orang. Lalu dibuatlah masjid di situ. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sakit, alladzi lam yakum minhu, di mana beliau sudah tidak bisa berdiri. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, yang mereka telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Lalu Aisyah mengatakan, laula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khashiya ayyuttakhadha masjida. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pada waktu Nabi SAW sakit, beliau mengingatkan, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Lalu kata Aisyah, andaikan bukan karena alasan ini,
makam Rasulullah SAW itu ditaruh di luar, ditaruh di baqi, sebagaimana makam sahabat yang lainnya. Namun karena dikhawatirkan nanti makam itu akan dijadikan sebagai masjid, maka kuburan beliau ditaruh di dalam rumah Aisyah. Baik. Berarti hikmah kenapa makam Nabi SAW ada di dalam rumah Aisyah adalah untuk alasan keamanan. Keamanan dari apa, Pak? Keamanan dari apa? Penyalahgunaan. Untuk alasan keamanan agar tidak disalahgunakan sehingga orang berebut pasir beliau, pasir kuburan beliau, atau orang misalnya sholat di situ, ngalap berkah di situ. Alasannya itu agar tidak disalahgunakan oleh orang yang mengagungkan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alasan seperti itu dipahami oleh para sahabat secara umum. Karena mereka paham mengagungkan kuburan sekalipun itu adalah kuburan Nabi, dalam arti kuburan itu dikultuskan sehingga dijadikan sebagai sasaran ibadah, adalah perbuatan yang merusak tauhid. Dan itu bisa kita lihat kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu kaum muslimin tiba di daerah Irak, atau kalau tidak Syam ya, mereka menjumpai jasad seorang nabi yang ternyata itu nabi siapa? Nabi Daniel. Kaum muslimin pasukan ini menjumpai jasad seorang nabi dalam salah satu perjalanan jihad yang mereka lakukan. Lalu mereka tanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini jasad seorang nabi yang dia sangat diagungkan oleh orang-orang Nasrani di sekitar sini. Apa kebijakan Umar? Kalian makamkan jasad itu di malam hari, buat 12 galian, taruh di salah satu, ratakan semuanya tanpa bekas. Sudah? Akhirnya fafa'alu. Mereka pun melakukan titah Umar itu, perintah Umar itu, sehingga orang tidak tahu dari 12 galian itu yang terisi jasad Daniel itu yang mana? Orang tidak tahu. Dan itu dilakukan oleh Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, dan 12 itu di tempat yang berjauhan ya, di titik ini, titik sana, mungkin jaraknya sekian meter, Sehingga bingung orang, di mana kuburan Nabi itu? Sudah? Sehingga yang seperti ini dihilangkan jejaknya. Kenapa? Khawatir dijadikan sebagai objek kesyirikan. Bukan malah digolei, bukan malah dicari-cari. Banyak orang yang kemudian punya prinsip kayak gini. Dulu kan ada banyak tokoh, sunan ini, cari kuburannya. Subhanallah. Memang kalau ketemu kuburannya mau diapain? Ya, akhirnya kuburannya dibangun, dikasih cungkup, kemudian ngundang masyarakat. Mari kita ramaikan kuburan ini. Sehingga dia mengajak orang untuk memakmurkan kuburan. Kemudian ibadah banyak di situ, ngalap berkah di situ. La haula wala quwata illa billah. Ini sangat bertentangan dengan prinsipnya para sahabat, di mana mereka kalau ada orang yang punya potensi dia akan diagungkan makamnya, malah dihilangkan jejaknya. Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada Nabi Daniel. Ada satu makam ya di dekat rumah saya. Jaraknya kurang lebih 2-3 kilo. Dulu waktu saya SD, SMP, SMA, gak pernah seramai ini. Jadi itu makam umum, ya kita pernah main ke situ karena dekat laut. Makam umum, dan gak ada orang yang nyekar atau ngalap berkah, ziarah, gak pernah. Waktu saya SMA, sebelum saya ke Jogja, di situ ada tulisan, ya, dikasih pengumuman. Cuman pakai kayu biasa saja, Pak. Kayu ditulisi pakai cat gitu. Yang nggak rapi banget, cuman ya kayak orang terima uruk gitu tulisannya. Cuman ditulisi makam Maulana Ishaq. Makam Maulana Ishaq. Yang Maulana Ishaq itu adalah ayahnya Sunan Giri.
ditempeli, dikasih anak panah. Jalannya sempit, orang nggak gubris, nggak ada bis berhenti di situ terus belok nyekar di situ, nggak ada. Orang nggak gubris. Belakangan setelah saya lulus kuliah, jadi megah makamnya, jalannya yang tadinya sempit hanya cukup satu mobil, sekarang bisa papasan bis, diperlebar ya. Kemudian rame, termasuk destinasi wisata religi. Sehingga yang dari Sunan A, Sunan kan di situ jadinya ada 3 sunan. Ya. Salah satunya adalah Sunan Derajat, itu masuk Wali Songo kalau Sunan Derajat. Nah, kalau Maulana Ishaq ini tidak masuk. Dari Sunan Derajat mampir ke situ jaraknya 500 meter. Kurang lebih 500 meter, dekat. Dulu nggak ada orang yang gubris. Kemudian ada orang yang ngawuri-wuri makam, ngajak-ngajak orang untuk mari kita bangkitkan kembali semangat untuk mengagungkan makam. Ini kan bertentangan dengan prinsipnya sahabat. Kalau sahabat gimana? Orang yang punya potensi, kuburannya akan diagungkan, dihilangkan jejaknya. Bukan malah digoleki kayak gini. Digoleki ya. Ada juga ya, kalau ini malah masih keluarga saya. Barangkali ada keluarga saya yang dengar dari Lamongan. Ada namanya Kiai Darsono. Nggak ada kampung itu yang tahu di mana makamnya. Cuman katanya dia itu dianggap sebagai buyutnya kampung tempat saya tinggal. Nggak ada orang yang tahu. Kemudian ada salah satu orang yang dia ngawuri-wuri, terus ini makam Kiai Darsono, cuma nunjuk aja, ini harus dibangun, jadi rame, sekarang banyak orang yang nyekar di sana. Padahal dulu nggak ada satupun orang yang ke situ. Subhanallah. Jadi ada orang yang punya karakter senang dengan kuburan, senang banget dengan kuburan. Dia ono kuburan, yang kira-kira bisa diangkat. Ya. Dan dia kemudian membuat sejarah-sejarah yang nggak jelas. Wallahu a'lam buktinya mana? Ditulisi di depan ini adalah makam ini, padahal nggak ada bukti. Kita pun kalau disuruh gali itu nggak yakin kalau itu adalah makamnya misalnya Sunan A, Sunan B, karena nggak ada bukti sama sekali. Kita kembali ke sini. Jadi Nabi SAW kenapa makamnya ditaruh di rumah Aisyah? Apa tadi hikmahnya? Latar belakangnya apa? Untuk keamanan, agar tidak disalahgunakan oleh orang yang mau mengagungkan kuburan. Lalu bagaimana dengan posisi Aisyah? Setelah Nabi SAW dimakamkan, maka rumah Aisyah itu disekat, sehingga ada wilayah di situ ada makamnya dan ada wilayah yang itu dipakai oleh Aisyah untuk beribadah. Sebagaimana diceritakan oleh Musa bin Dawud. Beliau mengatakan, Sami'tu Malik bin Anasin yaqul. Aku pernah mendengar Anas bin Malik bercerita. Qusima baitu Aisyah bithnain. Rumahnya Aisyah itu dibelah jadi 2. Wa bainahuma haitun. Belahannya, pemisahnya berupa dinding. Fakanat Aisyah rubbama dakhalat haitsul qabru fudulan falamma dufina Umar lam tadkhulhu illa wahya jami'atun 'alaiha thiyabaha. Rumahnya Aisyah dibagi menjadi 2 dan pemisahnya adalah dinding. Dan Aisyah radhiyallahu anha kadang masuk ya, melalui makam dan beliau kadang membuka jilbab beliau sebagaimana wanita ketika di dalam rumah. Begitu Umar radhiyallahu anhu dimakamkan di situ, Aisyah tidak lagi membuka jilbabnya. Beliau malu dengan keberadaan Umar. Dan beliau juga mengatakan demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad. Beliau mengatakan, kuntu adkhulu baiti alladhi dufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi fa'adau thawbi. Aku dulu masuk rumah, di situ ada makam Rasulullah SAW dan makam ayahku, dan aku kadang melepas bajuku.
Maksudnya melepas jilbab, ya sebagaimana wanita ketika di dalam rumah. Wa aqulu, dan aku mengatakan, innama huwa zauji wa abi. Di ruangan ini ada suami dan ayahku. Falamma dufina Umar ma'ahum, ketika Umar dimakamkan di situ, fa wallahi ma dakhaltu illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi hayaan min Umar. Demi Allah, aku tidak pernah masuk rumah kecuali dalam kondisi bajuku tertutup rapat, malu dengan Umar. Dan hadirin makan Allah, ini dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha istighdaran, karena menghadirkan perasaan, kuatnya perasaan beliau, sehingga menjaga wibawa meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Maka Aisyah radhiyallahu anha tetap memakai baju menutup auratnya dalam rangka untuk menjaga diri, meskipun Umar radhiyallahu anhu di posisi rumahnya adalah meninggal dunia dan dimakamkan. Tayyib. Lalu Aisyah berada di situ ngapain? Ya, beliau sebagaimana orang biasa di dalam rumah, kadang sholat, kadang ibadah. Tapi sama sekali tidak ada maksud untuk mengagungkan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada maksud untuk memuliakan atau untuk mencari berkah dengan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan dalam keterangannya ketika beliau membahas tentang makam Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, fa fi hayati Aisyah radhiyallahu anha kana an-nasu yadkhuluna 'alaiha li sima'il hadits. Di zaman Aisyah radhiyallahu anha, banyak orang yang menemui Aisyah untuk mendapatkan hadis dari beliau. Walistiftaiha, dan kadang minta fatwa dari Aisyah atau berkunjung menemui Aisyah. Karena Aisyah adalah ulama yang banyak meriwayatkan hadis tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ay yakuna idza dakhala ahadun yadhhabu ila al-qabri al-mukarram la li salatin wala li du'ain wala ghairi dzalika. Dan tidak ada orang yang ketemu Aisyah tujuannya dalam rangka untuk berdoa di kuburan Nabi atau sholat di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau untuk kegiatan ibadah yang lainnya. Sehingga tujuannya Aisyah, bukan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal rubama talaba ba'dun nasi minha an turihil qubura faturihi iyahun. Dan terkadang ada orang yang ingin melihat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang sering berkunjung di rumahnya Aisyah rata-rata adalah para tabi'in junior yang mereka keponakan Aisyah. Seperti Urwah Ibnu Zubair. Kemudian juga para tabi'in yang dia masih kecil, kemudian dia belum balik sehingga belum tahu tentang aurat, kadang menemui Aisyah radhiyallahu anha dan mereka ngaji kepada Aisyah. Kemudian juga ada beberapa wanita seperti Amrah, yang ini merupakan wanita tabi'in yang ngaji kepada Aisyah dan menjadi muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Tayyib. Sehingga kita pahami di sini bahwa mereka memahami posisi rumah Aisyah itu tetap rumah Aisyah yang bisa dipakai untuk kegiatan ibadah tanpa ada maksud sepeser pun untuk mengagungkan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah orang menjadikan masjid di kuburan dengan maksud bukan dalam rangka untuk mengagungkan. Dengan maksud bukan dalam rangka untuk mengagungkan. Praktek seperti ini secara hukum asal sebenarnya dilarang. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la tajlisu 'alal quburi wala tusallu ilaiha. Jangan duduk di atas kuburan dan jangan sholat menghadap ke arah kuburan. Sehingga ini dalil sholat di kuburan itu sendiri sekalipun tidak ada tujuan ta'zim mengagungkan kuburan, hukumnya boleh. Hukumnya dilarang ya. Sholat di kuburan sendiri sekalipun tidak ada tujuan untuk mengagungkan kuburan, hukumnya dilarang. Meskipun statusnya
tidak lebih dosanya tidak lebih parah dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya dilarang keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan posisi tabirnya Aisyah karena sudah dipisah dengan tembok tadi, tidak dihukumi salat di dalam kuburan. Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, jika ada makam di sekitar masjid, selama sudah dipisahkan dengan tembok masjid atau tembok tambahan di luar, sehingga terpisah antara masjid dengan makam, sebagian ulama menilai itu diperbolehkan sebagaimana posisi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini fatwa yang pernah disampaikan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Selama sudah ada tembok maka sudah cukup. Artinya sholat di dalam masjid itu sah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.